Halo, kita masuk ke tokoh inovator. Nah, kalau kemarin slide sebelumnya kita mempelajari tentang DNA model dari inovator. Nah, kira-kira nih sebelum saya tampilkan beberapa contoh inovator, teman-teman ini ketika mendengar kata inovator, siapa sih tokoh yang terlintas di benak kalian gitu. Nah, mungkin bisa menjawab dulu. Oke. Saya berikan contoh yang pertama nih. Contoh yang pertama ini ada Steve Jobs. Mungkin teman-teman sudah paham nih dengan logonya. Kalau orangnya mungkin baru mendengar atau beberapa ada yang sudah familiar. Jadi Steve Jobs ini founder atau pendiri dari perusahaan Apple. Kita tahu ya, Apple itu produknya banyak, ada MacBook, sekarang ada yang digandrungi anak-anak milenial, ada iPhone, terus kalau dulu ada iPod gitu kan untuk kita mendengarkan MP3 atau lagu gitu. Nah, kenapa sih seorang Steve Jobs ini bisa dikatakan sebagai seorang inovator? Nah, jadi Steve Jobs ini awalnya dulu dia di suatu perusahaan, dia berkunjung ke suatu perusahaan dan dia itu melihat nih gimana kayak kaligrafi, terus seni-seni kaligrafi seperti itu. Nah, terus dia ini jadi berpikir gimana ya caranya biar bisa memasukkan kayak desain-desain, terus kaligrafi ke dalam suatu komputer. Nah, seperti itu. Kaligrafi di sini bukan maksudnya sebagai kayak tulisan Arab itu bukan ya, tapi sebagai misalnya seni atau ukiran seperti itu. Nah, lalu si Steve Jobs ini juga pernah berkunjung ke suatu perusahaan di mana perusahaan ini menghasilkan suatu alat namanya kipas angin. Nah, kipas angin ini dia ini tidak mengeluarkan suara. Nah, sedangkan komputer pada zaman dulu itu kan besar. Ada CPU. Nah, CPU-nya itu juga relatif sangat besar dan biasanya mengeluarkan suara yang bising. Nah, Steve Jobs ini jadi berpikir, gimana ya kalau misalnya komputer saya yang ada di rumah yang besar itu, yang berisik itu tidak bisa mengeluarkan suara, atau tetap ada kipas angin tapi suaranya nih lembut nih, nggak terdengar. Nah, akhirnya dia terapkan nih di produknya. Kalau dulu awalnya ini Macintosh, sekarang sudah namanya MacBook atau MacBook Air gitu. Oke, kalau tadi tokoh dari luar negeri nih, kalau sekarang ada tokoh dari Indonesia, teman-teman pasti nggak asing ya namanya, dengan Nadiem Makarim dan sekarang jadi Menteri Pendidikan. Nah, dulu Nadiem Makarim ini sebagai founder atau CEO dari Gojek, perusahaan Gojek. Perusahaan Gojek yang dulu itu awalnya itu hanya cuma punya satu driver dan caranya mereka mencari penumpang itu dari ditelepon masing-masing. Jadi setiap konsumen itu ditelepon satu persatu. Bu, kira-kira butuh ojek nggak ya? Nanti bisa kami jemput dan kami antarkan langsung di tempat. Nah, seperti itu. Kalau sekarang kita menggunakan Gojek itu dengan dari satu aplikasi saja. Nah, dulu kalau Nadiem Makarim ini berpikir, kalau misalnya orang-orang ini butuh kendaraan, contohnya angkot, ini harus kadang ngetem, nunggu banyak orang dulu baru jalan, atau nunggu angkotnya ini lama, nggak mesti waktunya. Sedangkan orang-orang ini sekarang makin sibuk, tapi kenapa transportasinya seperti itu tuh aja. Jadi dia berpikir gimana ya caranya biar ada transportasi yang mendatangi langsung ke konsumen. Selama ini kan nggak pernah, kita pasti selalu akan menunggu. Jadi entah menunggu bis, biasanya kalau ojek kan kita nyari nih di pangkalan ojek. Nah, kita kan nyari dulu, jalan dulu, capek, terus belum lagi kalau jauh mahal. Nah, ini kita bisa nih di aplikasi aja gitu. Dan yang terakhir nih, tokoh yang
kita tahu kalau sekarang almarhum Pak Habibie. Beliau ini menciptakan mesin pesawat terbang. Sampai beliau ini dipanggil atau dibawa ke luar negeri untuk menciptakan pesawat terbang pada zaman itu. Beliau tuh juga punya sebagai insinyur yang terkenal, yang punya gagasan-gagasan yang menarik gitu. Nah, kalau teman-teman sendiri tokoh inovatornya nih siapa? Nanti bisa kita diskusikan di forum diskusi. Oke? Mungkin penjelasan tentang tokoh inovator ini cukup sampai di sini. Nanti kita akan berbincang lagi di next video. Terima kasih.